Selama beberapa waktu terakhir, penggemar ajang balap Formula One dan MotoGP dibuat resah. Bukan karena balapan ini nggak bakal ada lagi di muka bumi, tetapi karena Fox Sports Asia yang tutup. Loh, memang apa hubungannya Fox Sports Asia tutup dengan dua ajang balap itu? Tentu saja ada kaitannya, sebab channel olahraga itu yang menayangkan MotoGP dan Formula One di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Jadi, berdasarkan informasi yang beredar, Walt Disney selaku pemilik Fox Network Group memutuskan menutup channel-channel yang ada di bawah naungan FIC atau Fox International Channel di Asia per 1 Oktober 2021. Alasannya nih, Disney pengen fokus ke layanan streaming mereka, Disney Plus, agar lebih banyak pengguna yang memakai, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Tapi nih, konten hiburan dan seri TV saja yang dibawa. Loh, konten olahraganya kemana? Sayang sekali, Disney tak memberi tempat untuk itu. Memang, keputusan Disney ini bikin bingung. Mereka pengen fokus ke layanan Disney Plus dengan harapan lebih banyak pengguna yang pakai. Tapi konten olahraga tidak masuk ke rencana mereka. Bahkan nih, berdasarkan berita dari portal bisnis olahraga Sport Business, semua staf senior untuk akuisisi konten olahraga di Fox Sports Asia sudah tak lagi bekerja di perusahaan sejak Disney selesai mengakuisisi Fox. OMG. Oke, sekarang MotoGP dan Formula One bakal disiarin kemana sih? Well, untuk saat ini Sport TV baru aja diumumkan oleh Dorna Sport bakal siarin MotoGP dan World Superbike hingga musim 2026. Di Indonesia, Trans7 sebagai stasiun televisi free-to-air masih punya kontrak hingga akhir musim 2022. Terus kalau Formula One, saat video ini dibuat, belum ada informasi terkini tentang kemana Formula One bakal disiarin. Sejauh ini, Sport TV dikabarkan nawar sebagian bahkan semua hak siar yang dimiliki Fox Sports Asia yang dijual oleh agensi media bernama IMG, termasuk Formula One itu sendiri, dan 4 Grand Slam tenis, The Open Championship Golf, dan UFC. Walaupun pada akhirnya UFC lepas ke tangan Mola TV. Hampir semua ajang olahraga, atau bahkan bisa dibilang semua ajang olahraga di dunia, butuh yang namanya exposure. Tujuannya ya pastinya agar makin banyak penggemar yang tahu dan menaruh minat pada sebuah ajang olahraga. Formula One dan MotoGP pun melakukan hal demikian. Salah satu cara untuk menggait lebih banyak penggemar, khususnya penggemar baru, adalah dengan menjual hak siar. Ingat ya, salah satu bukan satu-satunya, sebab MotoGP dan Formula One juga mengandalkan cara lain agar tujuan mereka mendapat banyak audiens plus pemasukan dari hak siar bisa tercapai. Oke, kembali ke hak siar tayangan. Sebuah tayangan jika ingin dinikmati oleh lebih banyak orang di muka bumi ini, pasti perlu didistribusikan toh. Untuk itulah, diperlukan adanya lebih banyak saluran agar makin banyak orang yang nonton. Tapi seperti halnya komoditi media lainnya, hak siar itu juga diperjualbelikan. Harapannya, ya biar dapat cuan lah. Sekali lagi, biar dapat cuan. Ya kali dikasih cuma-cuma ke stasiun televisi begitu aja. Terus kamera person Formula One di pinggir trek dikasih makan apa emang? Terus alur distribusinya kayak gimana sih? Simpelnya gini, Dorna Sports selaku promotor MotoGP dan Liberty Media yang punya Formula One buka kesempatan bagi berbagai pihak untuk beli hak siar konten mereka, terutama tayangan langsung di pekan balap. Umumnya, beberapa agensi media bakal saling bersaing biar bisa amanin hak untuk jual lagi hak siar itu ke stasiun
televisi. Nantinya, agensi media yang dapat hak penjualan hak siar ini tadi bakal jual lagi hak siarnya ke beberapa wilayah. Loh, kok beberapa wilayah aja? Kenapa nggak semua wilayah di berbagai negara saja di muka bumi? Lagi dan lagi, ini berkaitan dengan kesepakatan yang bergantung pada seberapa besar agensi tersebut mengeluarkan uang dan di wilayah mana saja yang ingin mereka cover. IMG sebagai agensi media olahraga punya hak distribusi hak siar di wilayah Asia Pasifik. Indonesia masuk Asia Pasifik dong ya? Enggak, masuk Eropa. Ya masuk Asia Pasifik dong kisana. Lalu, IMG bakal buka lelang penjualan hak siar ke pasar media di wilayah yang sudah ditentukan. Nantinya, beberapa stasiun televisi bakal saling bersaing buat bisa dapat hak siar. Dan seperti pada lelang-lelang pada umumnya, siapa yang berani bayar tinggi, dialah yang menang. Fox Sports yang selama beberapa tahun terakhir pegang beberapa hak siar olahraga nih, termasuk MotoGP dan F1, dikabarkan sering beli hak siar di harga tinggi. Ya, ini dimaksudkan agar peluang mereka dapat hak siar semakin besar. Kini, Sport TV, stasiun olahraga asal Korea Selatan yang dimiliki Eklat Media, berhasil memenangkan hak siar untuk MotoGP dan World Superbike di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Tapi khusus di Indonesia, Sport TV ini pegang hak siar untuk layanan televisi berbayar saja. Nah, kalau sudah dipegang Sport TV, terus gimana? Kalau ini jadi tugasnya layanan TV berbayar macam Transvision, Cavision, UCTV atau yang lainnya yang beroperasi di Indonesia untuk nego ke Eklat Media yang punya channel Sport TV. Siapa yang bakal dapat bakal bergantung pada strategi dan pastinya cuan yang gede. Barulah setelah dapat channel Sport TV, layanan TV berbayar bakal atur strategi penerapan tarif yang bakal dikenai ke kita-kita sebagai pelanggan. Kalau bisa sih, biayanya terjangkau. Saran nih, saran. Tapi Fox Sports ada di video. Terus Sport TV bakal ada di video juga nggak? Ya kembali lagi bergantung sama pihak MTech selaku pemilik video. Kalau mau nego ya siapkan dana dan persiapkan juga kalau sukses dapat channel tersebut. Ya persiapan atur-atur yang lainnya lah termasuk atur tarif. Buat yang nggak tahu MTech tuh perusahaan yang punya channel TV Indosiar dan SCTV. Ya kalau pengen tahu lebih lengkapnya panggil Mbah Google aja ya. Di sisi lain, Sport TV juga punya rencana bakal bikin aplikasi streaming mereka yang dinamakan Sport TV Now. Katanya nih bisa diakses oleh pengguna di luar Korea Selatan. Kalau sekarang sih masih belum bisa ya, dan cuma tersedia di negara asal Sport TV aja yaitu di Korea Selatan sana. So, bakal menarik sih melihat sepak terjang Sport TV di Indonesia. Well, sekian dulu penjelasan soal alur hak siar MotoGP dan Formula One dari hulu sampai ke hilir. Untuk nasib hak siar Formula One di Asia termasuk di Indonesia, mohon maaf, kami belum bisa bicara banyak karena belum ada kepastian. Intinya tunggu aja sampai akhir bulan September ya. Thanks for watching and see you in the next episode. Bye-bye.